Hai Jason, selamat pagi. Daniel, kita sama baju kuningnya. Kamu kok sama baju kuning juga sama Jason waktu bayi? Jason ya itu waktu bayi. Hai Ziba. Kalian boleh ngobrol-ngobrol dulu ya sambil nunggu teman-teman, boleh unmute. Teacher Gia buka chatnya ya. Oke, silakan boleh chatting, boleh ngobrol sama temennya dulu. Hai Jane. Selamat pagi. Kalian udah pada sarapan belum? Teacher Gia chatting ya. Kalian boleh unmute, boleh ngobrol. Hai Chloe, selamat pagi. Kamu makan apa, Lu? Cereal teacher. Oh, Tadi cereal. karena biasanya aku mandi dulu. Terus? Hai teacher. Hai Kayla. Tadi sebenarnya aku sebelum Zoom itu sudah makan. Aku bangun lebih pagi lagi sekarang. Bangun sendiri atau dibangunin? Bangun sendiri. Good job. Aku biasa kayak gitu sih. Hai Sharon, selamat pagi. Kalian boleh chatting, teacher Gia buka chattingnya. Jin nggak lapar. Kalau nggak lapar, teacher Gia kalau nggak sarapan lapar. Bingung. Morning teacher. Morning Bradley. Hai James, good morning James. Kalian sebelum waktunya sudah siap ya. Kayla, selamat pagi Kayla. Divans, selamat pagi Divans. Aduh Ziba ngapain Ziba? Ayo nggak apa, kita tonton Ziba dulu ya, cepet pulang lagi. Nggak apa-apa, ngapain malu. Oke, kita akan mulai 3 menit lagi ya. Udah pada mandi belum? Ziba dan TikTok star. Itu dulu yang ketik itu. Hai Dodo, selamat pagi Do. Do, gigimu udah tumbuh belum? Mana? Belum di-unmute kalau mau ngomong bro. Aku punya boneka dari Capit Boneka. Wow. Mana? Teacher dia mau lihat. Oke, Ella. Kamu bisa dapetin ya. Kalau Teacher dia tuh main yang mainan yang dijepit-jepit itu mesti nggak pernah dapet. Mesti zong. Kalau aku nggak boleh terus sama mama. Kenapa? Tahu. Nanti ngabisin koin soalnya kalau kamu main itu nggak dapet terus. Nanti kamu marah-marah. Good morning Frederick. Teacher main apa, Cok? Kamu tahu nggak sih Fred yang kalau main di mall di mana ya? Biasanya kalau di Malang tuh. Capet-capetan itu? Iya, kamu pernah dapat nggak Fred? Oke, aku main teacher. Oh, demo Katanya ada yang ngeprank namanya ada iPhone kayak gitu. Apa teacher? Tapi kok iPhone-nya setelah dibuka dalamnya boneka. Jadi cuman bungkusnya doang iPhone, terus dalamnya boneka. Untung masih ada boneka Fred. Kalau dalamnya kosong, aduh tambah sakit hati ya. Susah-susah dikeluarin cuma kardusnya. Iya, cuma dusnya doang. Ternyata isinya udah diambil orang. Oke. Hai Hideaki, good morning. Good morning every yang baru datang. Ada Rosa. Rosa, halo. Rosa ikut sekolah ya. Rosa tuh adiknya Rafa. Teacher,
Iya, Evri. Kenapa kok berdoa harus dilipat tangan? Kenapa? Supaya gini loh ya. Kenapa kok kita berdoa harus lipat tangan dan tutup mata? Kenapa? Misalnya kamu berdoa, ya kan? Pegang handphone, terus handphonemu bergetar, pasti kamu hilang konsentrasi, ya kan? Terus misalnya kamu berdoa, gak lipat tangan, tanganmu pegang adikmu, kamu pasti waktu adikmu goyang-goyang pasti kamu gak konsentrasi. Kenapa kalau tutup mata? Supaya kamu menghindari godaan-godaan yang lain. Jadi harus tutup mata supaya konsentrasi. Ya, kalau gini bukan berdoa, ini berjaga-jaga. Jaga-jaga kalau ada sesuatu. Apa sih, Pak? Tapi kalau kita bisa fokus, bisa serius, gak apa-apa, gak tutup. Iya. Gak tutup mata, gak lipat tangan. Iya. Kalau bisa, tapi kebanyakan orang kalau buka mata konsentrasinya terganggu. Lewat tukang bakso dilirik. Ya? Iya. Tidak. Kalau misalnya tidak ada berkata berdoa lipat tangan tutup mata itu biasanya orang kayak gini. Ya maaf terpotong. Oke, ini udah lebih dari 2 menit, kita langsung mulai aja ya pelajaran kita ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang tepat waktu, bahkan sebelum waktunya kalian sudah siap. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang Bible. Siapakah yang sudah menonton video tentang Tuhan Yesus kemarin? Raise your hands. Kata Sharon, katanya ada bagian yang agak serem. Bagian yang mana itu yang agak serem? Tentang Tuhan Yesus, teacher. Iya, Tuhan Yesusnya ngapain itu, Sharon? Disalibkan. Oh, Tuhan Yesus disalib. Ada yang tahu siapa sih Tuhan Yesus itu? Raise your hand Tuhan first. Yesus adalah Allah. Oh, anak Allah. Oke, betul. Ziba, siapa Ziba Tuhan Yesus itu? Juru selamat kita. Juru selamat kita. Ada yang lain? Jawaban lain? Chloe, silakan. Dia yang menyelamatkan kita. Dia dari yang menyelamatkan kesakitan. kita. Oke, dari kesakitan. Ada lagi yang mau sebutkan siapakah Tuhan Yesus itu? Atau mau jelaskan? Darren, silakan sayang. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Iya, juru selamat. Oke. Ada lagi? Selain itu, Kayla. Tuhan Yesus adalah yang menghapus semua dosa yang telah berbuat oleh manusia. Oke, Tuhan Yesus itu kata Kayla ya, adalah seorang yang menghapus dosa yang dilakukan oleh manusia. Apakah Tuhan Yesus itu berdosa menurut kalian? Siapa yang berdosa? Kita. Apa contoh dosa itu? Berbohong. Lalu, apakah melawan orang tua itu termasuk berdosa? Iya. Apakah kamu menyakiti adikmu itu termasuk berdosa? Iya. Kadang kita sudah tahu ya itu dosa, tapi kita lakukan. Benar atau salah? Iya. Iya ya. Kita sudah tahu itu salah, itu dosa, tapi tetap kita lakukan. Nah, sekarang kita diingatkan lagi melalui pelajaran Bible. Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita. Jadi kalau kamu sudah mau menyakiti adikmu, gitu ya, jangan sampai kena. Terus kalau bilang sabar, gitu ya Jen. Dan yang punya adik-adik yang kadang mungkin adik-adiknya mengganggu, gitu ya, sudah gemet, Kayak tidak. Iya. Oke. Nah, kalau kamu sudah mau lawan mamamu, papamu, ya. Kalau sudah mau lawan papa mamamu, kamu nggak jadi. Karena ingat-ingat Tuhan Yesus sudah menghapus dosaku, aku tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, sekarang silahkan perhatikan di layar. Dia mau share screen. Oke, semuanya silahkan di unmute. Terima kasih.
Eyes on screen, darling. Open your eyes. Oke. Silakan dilihat ya. Tolong di mute. Siapa yang belum di mute ini? Oke. Nah, kita sekarang akan belajar tentang bersaksi. Bersaksi itu apa? Ya. Bersaksi artinya itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Itu bersaksi. Ya, menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Kenapa kita harus bersaksi? Why? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia rela ya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ingat loh guys, Tuhan Yesus itu dia tidak langsung meninggal. Dia melewati banyak kesusahan. Harus disiksa. Kalau kamu lihat ya di videonya ya, harus dicambuk. Aduh, teacher G kalau nonton ada film satu The Passion of Christ itu mau nonton 5 kali, mau nonton 10 kali, teacher G tetap sedih. Ya, karena memang sedih sekali. Dia harus angkat salibnya yang berat itu. Iya kan? Sampai dia jatuh-jatuh dan harus dibantu oleh orang. Oke? Nah, itu. Kenapa kok kita harus bersaksi? Karena itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, nanti teacher G kasih kesempatan ya, Charlene. Oke, teacher G jelaskan dulu. Oke, jadi tadi arti bersaksi apa? Yaitu menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kenapa kita harus bersaksi? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Siapa manusia? Ya kita, teacher Gea dan kalian. Ya, oke. Selanjutnya, caranya bagaimana? Cara bersaksi itu. Yang pertama melalui perkataanmu. Apa yang kita katakan itu menyatakan kasih Tuhan Yesus. Contohnya, ini ada oma yang sakit, ya. Lalu kamu bilang, "Oma, cepat sembuh ya. Tuhan Yesus mengasihi oma dan pasti sanggup menyembuhkan oma." Atau ada temanmu yang sakit, Divans cepat sembuh ya. Tuhan pasti pulihkan Divans. Jangan kamu bilang gini, "Oh kapok Divans, semoga gak sembuh." Apakah itu bersaksi? Tidak, itu mendoakan yang tidak baik. Pasti. Ya Dodo. Biasanya omaku waktu novel lagi jatuh misalnya, terus dijadiin kapok gitu. Oh, kamu harus ingetin, oma nggak boleh bilang kapok, gitu ya. Dodo sekarang yang harus bersaksi ya, Dodo ya. Perlu. Iya, Dodo yang harus bersaksi di depan oma. Nanti bilang oma nggak boleh bilang kapok. Kita harus tolong Fufu. Gitu juga kalau misalnya ada saudaramu, kalau kamu di rumah kan ini, ya. Mamamu mungkin gak sengaja jatuh atau gak sengaja ya, atau gimana. Bukan hal yang pertama kamu lakukan adalah tertawa, itu tidak boleh. Kamu ketawain adikmu jatuh, siapa yo ini yang senyum-senyum kayaknya ini merasa menertawakan ya. Kamu punya adik atau kakakmu atau saudaramu ya. Nah, kamu harus bisa bersaksi menggunakan perkataanmu. Gunakan perkataanmu itu dengan mengucapkan kalimat yang baik. Oke? Next ya. Nah, selain melalui perkataan, kalian juga bisa melakukannya melalui perbuatan. Bagaimana? Artinya, apa yang kita lakukan itu menyatakan kasih Tuhan Yesus. Contohnya, ketika kamu melihat kakak yang sakit, lalu kamu mengambilkan obat. Bukan kamu mengambilkan sapu.
tambah dipukul-pukul. Ya, jadi waktu ada kakak yang sakit, kamu ambilnya obat, terus kamu obatin, ya. Tapi obatinnya jangan sambil ngomel, ya. Ini salahmu ini, gitu ya. Teacher Gia dulu waktu kecil pernah jatuh, terus sama tantenya Teacher Gia diobatin, tapi sambil ngomel. Jadi dipencet-pencet lukanya sampai teriak-teriak Teacher Gia. Oh ini makanya ini. Gitu ya. Jadi nggak boleh sambil ngomel-ngomel, tapi kamu harus bilang ya lain kali lihat nggak boleh lari, harus apa gitu ya. Ucapkan kata yang baik. Jadi ya gunakan misalnya kalau adikmu jatuh karena dia lari-lari tidak lihat sekitarnya, ya kamu bilang lain kali kalau lari lihat-lihat misalnya gitu ya. Gunakan, jangan kalau bilang oh kapok sampai ditekan-tekan lukanya tambah teriak nanti adikmu. Oke, nah selain itu misalnya ada mamamu, kalian di rumah ini, mamamu sakit, kamu tanya sama mamamu, ma apa yang bisa aku bantu? Jangan waktu mama sakit kamu tambah buat emosi, tugasnya nggak dikerjakan, dipanggil nggak bilang iya, bilang se gitu ya. Siapa yang mungkin di sini kalau dipanggil bilang se atau sebentar? Oh Ziba angkat tangan, Jason. Ada lagi? Iya, sekarang kita mulai bersaksi dengan perbuatan kita. Jangan bilang se atau sebentar. Kamu datang ke mama, iya ma, ada yang bisa aku bantu? Ya, kamu tawarkan apa yang bisa kamu lakukan. Mungkin kamu sekarang nggak bisa kasih uang 10 juta, misalnya ya. Tapi dengan perbuatan kecil, ya mungkin kecil, tapi itu bisa membuat orang senang. Itu kamu sudah bersaksi. Tidak harus memberikan mobil 5. Kabarnya aja teacher bisa aku, tapi kalau aslinya nggak bisa. Aku nanti buatin di Paint3D misalnya, di pelajaran komputer. Nah itu ya hal kecil, kamu tanya sama papamu, pak apa yang bisa aku bantu, atau kamu lihat mamamu lagi kesusahan kamu bantu. Nah itu adalah satu cara kamu bersaksi, ya. Bukan waktu mama lagi sapu tambah kamu buang sampah. Apakah itu bersaksi? Tidak, ya. Oke, semuanya lihat lagi, next. Bercerita. Biasanya kalau kalian ke sekolah minggu atau chapel, itu kan dengar dari kakak-kakak sekolah minggu atau dari guru-gurumu. Artinya itu apa bercerita? Kamu menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Contohnya, kamu cerita ke anggota keluargamu atau ke orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Misalnya, Bradley cerita sama Cece, Cece tahu nggak sih? Nyata tuh Tuhan Yesus sudah mengalami kesusahan yang sangat panjang untuk menebus dosa kita. Jadi sekarang mulai sekarang, ayo kita ingat sama-sama yuk bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Nah itu seperti itu. Jadi menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus supaya orang lain juga tahu dan percaya sama Tuhan Yesus. Oke? Sekarang Teacher Gia mau tanya. Yang tahu angkat tangan ya. Apa arti bersaksi? Raise your hands. Can you explain it? Raise your hands. Oke lah, silakan Kela. Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Oke, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu kenapa kita harus bersaksi? Oke, silakan. Daniel, you can explain it. Why? Cynthia, can you help me? Kenapa kita harus bersaksi? Oke, Sharon, silakan Sharon. Terima kasih sudah angkat tangan. Karena supaya semua orang percaya sama Tuhan Yesus. Betul sekali. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan kita juga ya mau menceritakan hal yang baik tentang Tuhan Yesus agar nggak cuma kita aja yang percaya sama Tuhan Yesus, ada orang lain yang percaya sama Tuhan Yesus.
Thank you Sharon dan Kayla. Terus bagaimana cara kita bersaksi? Ada 3 tadi kita pelajari. 3. Yang pertama apa? Melalui apa? Melalui apa? Dodo, tahu dong melalui apa? Ini bersaksi perkataan. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga bercerita. Jadi ada 3 ya, perkataan, perbuatan, dan bercerita. Oke, selanjutnya semua eyes on screen ya. Nah, baca sama-sama hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 3 Tu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, terima kasih. Ini Teacher Gea mulai sudah hafal dari zaman Teacher Gea masih sekolah minggu usia kayak kalian. Ya, Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar. Saking besarnya nggak bisa diukur. Sebesar apa sih kasih Tuhan sama kita? Besar. Teacher Gea nggak bisa ukur. Sebesar dunia Teacher nggak bisa. Daripada luar angkasa. Oh, pokoknya besar sekali. Ya, kenapa kok tandanya Tuhan Yesus mengasihi kita itu seperti apa? Kalian bisa bernafas. Sekarang coba tarik nafas. Ditahan sampai 5 hari, bisa nggak? Nggak bisa Teacher, hembuskan. Nah, bernafas itu juga salah satu Tuhan Yesus mengasihi kita loh. Jadi kamu bisa ingatkan kalau ada yang misalnya gini, bilang seperti ini, mengeluh, aduh susah sekali ini tugas-tugasnya, aduh aku gak mau kerjain, males kok. Ingat ya, diingat-ingat, kalian bisa sekolah itu juga karena Tuhan mengasihi kalian. Oke? Kalian bisa bersaksi melalui hidup kalian. Oke, ada pertanyaan dari kelas 2C? Tidak. Nah, sekarang Teacher Gea mau tunjukkan. Nih, ini adalah salah satu contoh video dari bersaksi. Diperhatikan ya. Ini contoh Teacher Dewi yang syuting ya. Bentar. Teacher Gea share sound dulu. Oke. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, tapi istri saya sakit. Nah, ini salah satu contoh bersaksi melalui perkataan. Apa yang dikatakan? Jangan khawatir, Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan istri Bapak. Jadi istri Pak Yanto ini sedang sakit. Nah, Teacher Dewi sampaikan perkataan yang bersaksi tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu selain juru selamat, Dia sanggup menyembuhkan. Oke? Ya, terima kasih. Halo? Siapa yang makan? Ya, ada. Bu? Pak Yanto, sudah sarapan belum? Belum. Pak Yanto, saya punya makanan. Ya. Ayo, buat sarapan ya. Terima kasih, Teacher. Ya, sama-sama Tuhan kasih ya. Nah, itu ya. Jadi, itu tadi contoh dari Teacher Dewi melakukan kesaksian atau bersaksi melalui perkataan dan perbuatan. Ketika kamu lihat orang lain mungkin kesusahan, kamu bisa menolongnya.
Orang bisa melihat diri Tuhan Yesus. Iya. Apanya yang mati? Guys, sudah? Kembalilah kalian. Oh, teacher Gia hilang ya? Padahal teacher Gia nggak hilang loh kalau di layar. Sudah muncul belum? Puji Tuhan, teacher Gia sudah kembali ke bumi berarti ya. Tadi hilang ya. Ya mungkin karena internetnya ya. Nah, oke, terima kasih kalian sudah menunggu ya. Terima kasih Chloe, terima kasih semuanya. Oke, nah itu. Lalu apa yang menjadi tugas kalian hari ini? Lihat di Google Classroom. Teacher Gia mau buka ya, share screen yang di Google Classroom. Perhatikan di sini. Di sini kalian harus mengisi atau mengetik contoh dari bersaksi melalui perkataan, perbuatan, dan bercerita. Ya. Nah, perkataan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan menyatakan kasih Tuhan Yesus. Kalau tadi bilang, oma pasti sembuh. Ya, jangan khawatir. Lalu perbuatan, contohnya waktu kamu melihat temanmu sedang sakit, kamu misalnya memberikan obat. Seperti itu ya, kamu ketik di sini. Itu tugasmu hari ini. Oke, ada pertanyaan dari kelas 2C? Tidak, sudah mengerti tentang bersaksi? Oke, sekarang kita punya pertanyaan. Oke, Ziba silahkan. Teacher, ini perlu siapa nggak fotonya? Foto apa itu, Nak? Foto pas ngerjain tugasnya. Oh, nggak perlu. Yang perlu di-upload adalah hasil ketikan kamu itu ya di Google Dokumen. Oke. Lalu ya, sekarang tirukan teacher Gia. Aku mau bersaksi. Aku mau bersaksi. Menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Oke, teacher Gia mau kalian semua bersaksi ya, menjadi saksi-saksi Kristus yang bisa menceritakan dan melakukan hal yang baik. Ketika orang melihat kamu, mereka melihat, oh, anak ini ya ada Yesus di dalam hatinya. Kalian mau ada Yesus atau ada si I? Mau si I? Hah, si I? Nggak, ngeri ya kalau ada si I ya. Oke, nah terima kasih untuk hari ini. Nanti kalian akan ada Zoom IFL jam 10.15 dan tidak ada Zoom check out. Oke? Kita akan bertemu lagi besok. Oke, yang mengerti pegang hidungnya. Masih ada nggak hidung kalian? Dede, mana hidungnya, Dede? Masih ada nggak? Oke. Kita berdoa ya, teacher G yang akan berdoa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Rush. Ayo. Sudah? Fred, ayo fold your finger and close your eyes. Oke, mari kita berdoa. Nggak usah ditirukan ya, teacher G yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada untuk kami. Hari ini kami belajar tentang bersaksi. Biarlah Tuhan Yesus mampukan kami dapat bersaksi bagi orang lain melalui perkataan, perbuatan, dan bercerita tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Kami berdoa bagi orang tua kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Jadikan kami anak yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas kami. Ketika kami mengalami kesulitan, kami juga tidak menyerah. Dan kami dapat menyelesaikan setiap tugas kami dengan baik juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, bilang sama teman-teman, selamat bersaksi teman-teman. Tuhan memberkati kalian semua. Selamat bersaksi teman-teman. Bye.